Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota Lintang Jaya Ningrum, Anissa Devitasari, dan dengan saya sendiri Putriandi Sanggraini akan menganalisis postkolonial dengan novel Sengsara Membawa Nikmat. Data buku, judul buku Sengsara Membawa Nikmat. Penulis Tulis Sutan Sati. Penerbit Balai Pustaka. Tahun pertama terbit 1929. Jumlah halaman 192. Pengertian analisis postkolonial. Orang Eropa menganggap timur sebagai barang temuan mereka, memandang timur berdasarkan tradisi yang disebut orientalisme, suatu cara untuk memahami dunia timur yang berdasarkan pada eksotisan di mata orang Eropa yang berujung pada gaya barat mendominasi, menata ulang, dan menetapkan kekuasaan mereka terhadap dunia timur. Bangsa barat yang melakukan penjajahan ke timur lantas datang dan melakukan kolonialisme, menjajah timur. Contohnya adalah bangsa Belanda di Indonesia, Hindia Belanda, pada tahun 1800 sampai 1942 yang disebut dengan masa kolonial Belanda. Dalam orientalisme yang menjadi tonggak kelahiran teori postkolonial, saya memberi pesan pada pembaca dunia ketiga, negara-negara yang pernah terjajah, supaya memiliki kesadaran dalam melihat keadilan dan kesetaraan, serta mengerti kekuatan wacana budaya barat. Menggunakan orientalisme dalam teori postkolonial, maka novel Sengsara Membawa Nikmat karya Sutan Sati yang berlatar kolonial Belanda dan ditulis dari sudut pandang penulis yang merupakan orang timur dari bangsa yang pernah dijajah barat atau Belanda, dibaca, dianalisa, dan dibandingkan. Orientalisme. Orang Eropa menganggap timur sebagai barang temuan mereka, memandang timur berdasarkan tradisi yang disebut orientalisme, suatu cara untuk memahami dunia timur yang didasarkan pada keeksotisannya di mata orang Eropa yang berujung pada gaya barat mendominasi, menata ulang, dan menetapkan kekuasaan mereka terhadap dunia timur. Bangsa barat yang melakukan penjajahan ke timur lantas datang dan melakukan kolonialisme, menjajah timur. Contohnya pada bangsa Belanda di Indonesia, Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942 yang disebut dengan kolonial Belanda. Dalam orientalisme yang menjadi tonggak kelahiran teori postkolonial, Said memberi pesan pada pembaca dunia ketiga, negara-negara yang penuh terjajah supaya memiliki kesadaran dan melihat keadilan dan kesetaraan serta mengerti kekuatan wacana budaya barat. Menggunakan orientalisme dan konsep Homi Bhabha dalam teori postkolonial, maka novel Sengsara Membawa Nikmat karya Sutan Satian berlatar kolonial Belanda dan ditulis dari sudut pandang penulis yang merupakan orang timur dan bangsa yang pernah dijajah barat, yaitu Belanda. Pada novel Sengsara Membawa Nikmat, cara pribumi memandang orang Belanda diperlihatkan oleh tokoh Halimah terhadap ayah tiri. Ketika ibu sakit, kerap kali dia datang ke rumah. Amat baik dan penyantun benar ia kepada kami. Sungguh amat baik benar budi bahasa orang Belanda itu. Halimah Sengsara Membawa Nikmat, halaman 119. Pada novel Sengsara Membawa Nikmat, sudut pandang antara orang pribumi dengan orang Belanda tidak diperlihatkan dengan jelas. Konsep peradaban yang melahirkan mimpi dan ambiguitas. Konsep peradaban barat bergaung pada masa kolonial. Kata kunci untuk penyebaran peradaban adalah sistem politik barat. Budaya sebagai hasil penyebaran, termasuk juga cara bergaul yang sopan dan halus sesuai norma kesopanan masyarakat barat. Barat merasa dirinya lebih beradab dan tinggi dibandingkan timur. Dalam konteks ini, Belanda terhadap pribumi Hindia Belanda. Mereka memandang pribumi Hindia Belanda sebagai orang-orang yang tidak beradab, tidak sopan, dan mereka harus mengenalkan konsep peradaban barat. Pada novel Sengsara Membawa Nikmat karya tulis, terdapat penggambaran bahwa orang yang berasal dari Belanda atau luar barat tidak selamanya lemah lembut atau beradab seperti konsep peradaban barat. Hal itu didasari oleh kalimat, dia selalu marah-marah saja di rumah. Aduh,
barang sembarang, kiranya dia sepak terjang saja. Nyai Asmana, Sengsara Membawa Nikmat, halaman 120. Selain itu juga ada di dalam kalimat, saya disiksanya setiap hari, tapi engkau selalu disayangnya. Nyai Asmana, Sengsara Membawa Nikmat, halaman 121. Dan yang terakhir adalah, saya sudah banyak rugi, malam ini juga mesti engkau kabulkan permintaan saya. Jika engkau tidak mau, saya tembak. Ayat kiri Halimah atau Belanda, Sengsara Membawa Nikmat, halaman 123. Pada kalimat tersebut ada ambiguitas mengenai peradaban dan tidak beradab pada diri seorang Belanda, yaitu ayat kiri Halimah. Di Sengsara Membawa Nikmat yang diwakili dengan kata main sepak terjang, disiksa, dan tembak yang cenderung mengarah pada kekasaran yang menurut pandangan pada peradaban barat adalah sesuatu yang tidak beradab. Sekian presentasi dari saya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nisa Devitasari, saya akan melanjutkan menganalisis novel Sengsara Membawa Nikmat, yaitu Marginalitas Nyai. Terdapat tokoh Nyai atau gundik Belanda yang diperistri dengan tidak resmi dalam novel Sengsara Membawa Nikmat. Pada novel Sengsara Membawa Nikmat, ada tokoh Nyai Asmana, seorang janda yang bercerai dan akhirnya menikah dengan orang Belanda sewaktu berdiaspora dari Batavia ke Padang. Nyai Asmana memilih menjadi nyai karena kebaikan budi si orang Belanda dan untuk masa depan dirinya serta anak gadis semata wayangnya Halimah. Pada novel Sengsara Membawa Nikmat, kehadiran Nyai tidak disinggung apakah beradab atau tidak. Tidak juga ada anggapan dari masyarakat karena porsi cerita Nyai Asmana sedikit. Satu hal yang menarik dari Nyai Asmana adalah adanya pengakuan bahwa menjadi Nyai adalah sesuatu yang berdosa di luar agama. Terdapat pada kutipan novel di Sengsara Membawa Nikmat. Jika tidak mengingat budi orang dan memikirkan engkau, tidaklah saya mau sebagai perempuan Dukana ini. Bukanlah saya sudah melakukan perbuatan yang di luar agama. Nyai Asmana, Sengsara Membawa Nikmat, halaman 121. Nyai Asmana mengaku disiksa, dan yang menyedihkan adalah kenyataan bahwa sang tuan tidak mencintai Nyai Asmana, melainkan putri Nyai Asmana alias anak tirinya Halimah. Terdapat pada kutipan novel, mulut bapak tirimu yang manis dan perbuatannya yang baik, itu rupanya berudang di balik batu. Dia bukanlah mencintai saya, melainkan Halimah yang dimaksudnya. Saya disiksanya setiap hari, tetapi engkau selalu disayanginya. Nyai Asmana, Sengsara Membawa Nikmat, halaman 121. Tokoh Nyai dalam novel yang dianalisis ini menunjukkan bahwa pada suatu titik bisa dibilang mencintai sang tuan, tetapi yang didapatkan dari kebaikan tuan di awal menjadi pemecah perasaan di akhir. Apabila ditilik, tokoh si Ayatiri Halimah di Sengsara Membawa Nikmat memiliki kesamaan dalam kebohongan atau menyembunyikan sesuatu. Tokoh Ayatiri Halimah membohongi Nyai Asmana dan Halimah dengan kebaikan menikahi Nyai Asmana, padahal bermaksud mengincar Halimah. Jika dikaitkan dengan konsep peradaban barat dalam pergaulan yang menyebutkan lemah lembut, sementara menurut orang barat, orang timur atau pribumi itu kasar, maka bisa dimaklumi mengapa Nyai Asmana terjebak perasaan pada tuan. Mungkin tuan ini adalah pria pertama yang memberi kebaikan berbeda dari pria pribumi, yang menurut peradaban Belanda mungkin adalah komon biasa. Sementara oleh wanita pribumi, sikap lemah lembut Eropa adalah sesuatu yang baru dan menarik hati. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.